Shalom. Kita bersyukur hari ini kita ada di tantangan kehebatan kita, tapi semuanya karena penyertaan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak persoalan, banyak masalah, membuat kita menjadi lemah. Tapi Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang dahsyat. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah berputus asa. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia dahsyat, dia luar biasa, dia hebat. Dia Allah yang menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Malam ini kita menyembah Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau hebat. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya malam ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami umat-Mu. Engkau melawat setiap kami daripada umat-Mu dimanapun kami berada malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang mungkin hari ini mengalami kesusahan, tapi Engkau Tuhan hadir bersama dengan mereka, memberikan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tiada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa. Haleluya. Sekarang kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
dengan Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja. oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita ada di Ruteng Blessing dan saya percaya bahwa ini merupakan hari yang terbaik untuk kita memberkati kota di mana kita ada. Karena itu saya di malam hari ini senang bisa jumpa dengan orang-orang hebat yang mencintai kotanya dan memberkati kotanya lewat doa ataupun apapun yang engkau lakukan, sebab kita ingin kota ini diubah Tuhan. Katakan Ruteng diberkati, katakan Ruteng penuh kemuliaan, katakan Ruteng menjadi kota di mana Tuhan suka tinggal di dalamnya. Biar ini boleh menjadi doa kita. Baik, malam hari ini mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Satu hal yang kupercaya, kota di mana kami ada akan menjadi penuh sejahtera, penuh damai, penuh kuasa ketika orang-orang benar bangkit dan berdoa, memberkati kotanya, menopang kotanya di hadirat Tuhan. Oleh karena itu malam ini kami jemaat Tuhan ambil bagian untuk mau berdiri bagi kota Ruteng. Kami berkata, Ruteng penuh kemuliaan Tuhan, Ruteng penuh kuasa, Ruteng penuh dengan
kewibawaan ilahi. Ruteng menjadi kota pujian, kota yang makmur, kota yang damai. Oleh karena itu kami mau belajar firman Tuhan untuk supaya kami melakukan sesuatu bagi kota ini. Kami punya dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa kesejahteraan kota itu ditentukan oleh orang-orang yang diam di dalamnya, termasuk saudara dan saya tentunya. Nah, malam ini kita di Ruteng Blessing, saya ingin membawa suatu topik yang tentu ini menarik untuk kita semua, yaitu kuasa di balik pujian, penyembahan dan doa. Kuasa di balik pujian dan penyembahan serta doa itu bisa mengubah kota, bisa mengubah suatu bangsa, bisa mengubah suatu komunitas, bisa mengubah suatu keluarga, termasuk bisa mengubah diri kita. Nah, oleh karena itu saudara saya perlu memahami firman Tuhan ini, supaya dimanapun kita berada, saudara menjadi orang yang mereformasi atau memperbaharui sebuah keadaan dari yang tadi kurang bagus menjadi terbaik, atau dia akan menjadi kota yang diberkati, hidup yang diberkati, rumah tangga yang diberkati. Saya mulai dengan membaca untuk saudara Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Alkitab berkata, padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang-orang Israel. Kekasih Tuhan sekalian, warga kerajaan, kehidupan manusia itu tidak hanya terpuaskan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan jiwa saja, tetapi manusia juga membutuhkan sebuah kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, yaitu kebutuhan rohani. Kalau malam ini saudara sudah dipenuhi dengan semua kebutuhan secara jasmani atau fisik, kemudian jiwa saudara juga baik-baik saja, maka satu hal yang tidak boleh lupa, yaitu pastikan roh saudara dan saya, kebutuhan manusia rohani kita ini pun dipenuhi oleh Tuhan. Dan saya cuma mau bilang begini, doa, pujian, penyembahan ini sudah harus menjadi kebutuhan setiap orang percaya. Seperti apa yang tertulis dalam kitab Mazmur, bahwa Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Oleh karena itu saya mau bilang, ketika umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan, atau membawa hatinya untuk mendekat kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan, firman Tuhan berkata bahwa pada saat yang sama Tuhan akan bertakhta atau hadir di atas puji-pujian umatnya. Oleh karena itu saya mulai dengan berkata tadi, kuasa di balik pujian, penyembahan dan doa itu dahsyat. Ikuti terus poin-poin yang penting yang akan saya sampaikan di dalam pelajaran di malam hari ini. Kehadiran Tuhan itu pasti akan membawa sebuah dampak yang luar biasa. Karena Tuhan hadir di atas puji-pujian umat Israel, maka kehadiran Tuhan itu membuat keadaan yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang setuju katakan amin. Demikian kita mulai membiasakan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan, sehingga Tuhan hadir di atas puji-pujian kita. Dan kalau Tuhan hadir, Dia pasti akan membuat segala sesuatu yang tidak kondusif menjadi kondusif, segala sesuatu yang berada dalam kondisi yang tidak stabil menjadi stabil. Dalam keadaan chaos sekalipun, Dia akan ubah itu menjadi keadaan yang diberkati. Berapa banyak saudara mau diberkati? Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, coba kembali kita merenungkan peristiwa sekitar 2000 tahun yang lalu, ketika kehadiran Tuhan Yesus yang ditandai dengan mujizat dan berbagai perbuatan ajaib yang menakjubkan. Banyak orang sakit, orang cacat, buta, kusta, timpang sejak lahir, kerasukan setan mengalami kesembuhan dan mujizat, pemulihan di saat mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu artinya Dia hadir. Kalau Tuhan hadir, maka Dia ubah. Seperti kisah Yesus ketika ada di muka bumi, Alkitab bilang 3,5 tahun cukup untuk Dia membuktikan bahwa semua orang yang bertemu dengan Dia itu pasti mengalami kelepasan. Jadi saya mau bilang yang pertama, kalau engkau bertemu dengan Tuhan, pasti engkau akan mengalami kelepasan. Kalau engkau bertemu dengan Tuhan, kamu pasti akan menemukan jalan keluar. Kalau bertemu dengan Yesus, pasti persoalanmu akan Tuhan selesaikan. Ingat, ada cerita seorang perempuan bertemu dengan Tuhan Yesus di pinggir sumur Yakub.
Dia punya persoalan dengan kehidupan rumah tangganya. Waktu dia ketemu dengan Yesus, Yesus mengubah dia dari seorang yang hidupnya hancur-hancuran, yang punya bukan cuma satu suami tapi 5 suami. Tuhan ubah dia menjadi pribadi yang menjadi alat di tangan Tuhan, memenangkan banyak kota bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu beberapa hal penting yang kita mau pelajari malam hari ini berhubungan dengan kuasa di balik pujian, penyembahan dan doa. Yang pertama, Syama bilang begini, kuasa pujian dan penyembahan itu akan meruntuhkan kuasa roh jahat, menghancurkan kuasa roh jahat, mengalahkan kuasa roh jahat. Saya percaya dan saya tahu dengan persis bahwa setiap orang yang dikuasai oleh roh Allah, setiap orang yang dipenuhi dengan kuasa Allah, dengar baik, si jahat tidak akan mendekat kepadamu. Oleh karena itu poin pertama yang mesti saudara pegang. Saya bilang begini, kalau engkau dan saya hidup dalam pujian, penyembahan dan doa, maka kuasa di balik pujian, penyembahan dan doa itu adalah meruntuhkan kuasa si jahat. Yang setuju katakan amin. Meruntuhkan kuasa si jahat. Coba perhatikan Mazmur 149 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Mazmur 149 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 ini menulis bahwa di saat kita memuji dan menyembah Allah, perhatikan, di saat kita memuji dan menyembah Allah dengan benar, firman Tuhan berkata pada saat yang sama pula, saudara sementara membelenggu dan melumpuhkan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi ada 2 poin yang penting ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa di balik pujian dan penyembahan adalah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan waktu kita sementara memuji, menyembah Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan itu, waktu yang sama, Alkitab bilang pada saat yang sama itu, semua kuasa kegelapan itu terbelenggu, dilumpuhkan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, jika engkau merasa takut, engkau merasa tertekan, engkau merasa hidup ini tidak bebas, maka saya mau ajak saudara, coba mari masuk dan kita memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah. Sebab ketika kita memuji menyembah dan mengagungkan Tuhan, di sisi yang lain, Tuhan lagi menghancurkan, membelenggu, melumpuhkan kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu, betapa hebatnya kuasa pujian dan penyembahan. Kasih Tuhan warga kerajaan, suku-suku bangsa yang dimaksud dalam ayat tadi yang kita baca, itu bukan manusia biasa, tetapi mereka adalah penghulu kerajaan kegelapan. Perhatikan baik-baik di ayat tadi, bahwa itu adalah suku-suku. Dia katakan di sini begini, saya ulang membaca Mazmur 149. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melaksanakan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Yang dimaksudkan bangsa-bangsa di sini ini adalah penghulu-penghulu di udara. Penyiksaan terhadap suku-suku bangsa ini adalah roh-roh jahat di udara, untuk membelenggu raja-raja mereka dan merantai mereka. Jadi ini bicara tentang kuasa peperangan. Waktu saudara di kerongkonganmu ada pujian dan penyembahan, maka di satu sisi yang lain Alkitab berkata, engkau dikasih pedang untuk membalas pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, membelenggu raja-rajanya, merantai mereka, bahkan orang-orang mereka yang mulia itu dengan tali-tali besi. Jadi pujian penyembahan itu seperti tali-tali besi yang mengikat kuasa kegelapan sehingga dia tidak bisa bergerak ataupun mengalahkan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk memuji menyembah Tuhan. Kalau mau kota kita diberkati Tuhan, ayo mari sama-sama kita mulai belajar memuji menyembah Tuhan 1 hari 1 jam, atau siang 1 jam, malam 1 jam, pagi-pagi 1 jam. Engkau memuji menyembah. Semua orang benar kalau memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa yang dikatakan di sini, suku-suku bangsa, raja-raja mereka dirantai dengan tali besi, itu adalah kekuatan di balik kuasa pujian dan penyembahan. Nah, saudara, di saat kita memuji dan menyembah Allah dengan benar,
Firman Tuhan berkata bahwa pada saat yang sama pula kita membelenggu dan melumpuhkan kuasa kegelapan. Nah, oleh karena itu saya ingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 10. Temukan 2 Korintus pasal 10 sebentar, ayat yang keempat khususnya. Karena senjata dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, kalau tadi Mazmur 149, sekarang perhatikan 2 Korintus pasal 10 ayat 4, bahwa senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng musuh. Jadi betapa kuasa pujian dan penyembahan itu hebat. Di saat kita memuji menyembah Allah dengan benar, maka kamu akan melihat kuasa yang luar biasa itu terjadi. Dan salah satu senjata rohani yang saudara dan saya punyai itu adalah pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, kekasih Tuhan sekalian, gaya hidup dan hati yang melimpah dengan syukur kepada Tuhan, ketika umat Tuhan memuji dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka benteng-benteng musuh itu diruntuhkan. Jadi perhatikan betapa pentingnya kita membangun sebuah habitual fellowship, kebiasaan untuk berfellowship dengan Tuhan, itu dengan memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Terkadang mungkin saudara tidak perlu meminta sesuatu, tapi engkau memuji dan menyembah, memberi seluruh hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, supaya apa yang menjadi bagian yang Tuhan mau lakukan terjadi lewat saudara. Ada 2 ayat yang lain yang saya mau sampaikan. Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kemudian Matius 21 ayat 16 bilang begini, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengan apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi 2 ayat ini menunjukkan bahwa dasar kekuatan itu Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya semenjak kecil, semenjak bayi. Dan kuasa itu ditaruh di dalam saudara punya mulut untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Matius 21:16 dia bilang membungkamkan musuh dan pendendam itu lewat puji-pujian yang disediakan Tuhan di dalam mulut bayi-bayi. Setuju, katakan amin. Nah, apalagi saudara yang saya sudah seumuran seperti saya, harusnya kuasa puji-pujian itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habit yang ada di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan salah satu senjata rohani yang saudara mesti punya itu adalah pujian dan penyembahan. Sebab pujian dan penyembahan kepada Allah itu adalah dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh kita, sehingga kita mendapat ketenangan dan kemampuan untuk mendengar suara firman Allah. Suara firman Tuhan itu adalah salah satu senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah saat kita berdoa, memperkatakan dan melakukan suara firman Tuhan tersebut. Kemudian poin yang kedua, kuasa di balik pujian dan penyembahan itu adalah Allah akan berada atau berpihak kepada kita, dan Allah akan berperan bagi kita untuk memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Setuju, katakan amin. Berapa banyak saudara ingin dapat kemenangan yang gilang gemilang? Nah, untuk supaya kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang, Allah itu berada di pihak kita. Dia berperan ganti saudara supaya kamu bisa memberikan atau mendapatkan kemenangan. Itu poin yang kedua. Makanya saya ingin supaya saudara lebih dalam, sebab bukan cuma membungkamkan musuh, tapi di poin yang kedua ini lebih dalam, yaitu Tuhan yang akan berperan ganti saudara untuk memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Coba perhatikan 2 Tawarik pasal 20 sebentar. 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 dan 22. Setelah dia berunding dengan rakyat, dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji-muji dalam pakaian kudus yang semarak
pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian puji-pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Dari 2 Tawarik 20 ayat yang ke-21 dan 22, dua ayat di atas ini atau dua ayat yang tadi saya sebutkan ini jelas mengatakan bahwa ketika umat Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan, maka Tuhan mengadakan penghadangan terhadap musuh-musuh umatnya. Musuh kita bukan darah dan daging, saudara. Saudara mesti tahu itu. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Jadi ketika saudara memuji menyembah Tuhan, atmosfer yang tercipta di sekitar saudara itu adalah atmosfer kemenangan. Tuhan mengadakan penghadangan terhadap musuh-musuh saudara. Mungkin dalam satu waktu kita mengalami pressure, nggak tahu, rasanya tidak sejahtera. Coba cek baik-baik. Bawa hidupmu, hatimu dalam pujian penyembahan. Maka Tuhan akan mengadakan penghadangan. Atau dengan kata lain begini, ketika saudara dan saya memuji Allah, maka ia siap berperang ganti saudara. Ia mengubah hati orang-orang dan mengkondisikan setiap keadaan untuk menolong dan memberkati saudara. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya, mengapa Tuhan senang apabila kita menaikkan pujian, doa, penyembahan dikala kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Jawabnya gampang, agar kita tidak terjerat ke dalam dosa persungutan ataupun perkataan jahat. Biasanya kalau ada sesuatu yang membuat kita kurang damai sejahtera dan lain sebagainya, kita sering mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang, mempersalahkan Tuhan, bisa seperti itu. Nah, kenapa Tuhan suruh kita di dalam keadaan sulit harus memuji dan menyembah Tuhan seperti yang dialami oleh Yehosafat, agar supaya musuh-musuh yang datang menyerang kita itu tidak membuat kita bersungut-sungut, takut, mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat dan lain sebagainya. Saudara coba perhatikan Ayub pasal yang ke-34 ayat 35 sampai 37. Ayub berkata tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Dia bilang begini, akhirnya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Perhatikan, Ayub mengalami ujian penderitaan yang berat. Dia kehilangan semua anak, dia kehilangan semua harta, istri, pergi meninggalkan dia, bahkan dia mengalami penyakit yang cukup ganas. Coba saudara perhatikan keadaan Ayub. Selama dia belum bersikap dan berkata benar, maka ia masih terus berputar-putar dengan ujian yang sama. Dan Ayub pun belum mengalami pemulihan. Jadi apa ya, yang keluar dari mulut itu sangat menentukan. Ayub bersikap dan berkata belum benar dengan Tuhan, maka Tuhan biarkan dia berputar-putar di situ. Kalau kita kenali prinsip ini saudara, di saat saudara berhadapan dengan ujian ataupun berbagai kesukaran lainnya, maka berhati-hatilah dalam menjaga sikap dan perkataan kita. Dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau saudara baca di dalam Ayub pasal 42, bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub itu setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Doa, pujian, dan penyembahan adalah kunci untuk menyelesaikan problem dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Untuk menyelesaikan problem dalam hidup kita, seperti yang Ayub alami, sampai dia bisa berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Ayub 42 ayat 10, baru dia bisa melihat dan merasakan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, perhatikan betapa pentingnya pujian, penyembahan, dan doa. Karena Tuhan akan mengubah banyak hal di dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, bahwa kuasa di balik pujian dan penyembahan itu adalah saudara mendapat tuntunan Tuhan. Berapa banyak saudara yang ingin dituntun Tuhan? Lambaikan tangan, kita tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi pujian, penyembahan, dan doa
itu akan membuat kamu mendapatkan tuntunan Tuhan dengan dahsyat. Coba perhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasal 3. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kuasa Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarkan dari lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak, sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara yang ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang terbaik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusak segala ladang yang baik dengan batu-batu. Di tengah-tengah menghadapi situasi kekurangan air dan kepulangan musuh-musuh yang hebat, Yosafat meminta sekutu Raja Israel untuk mencari Nabi Tuhan. Kalau perhatikan di bacaan tadi. Nah, ketika mereka berjumpa dengan Elisa, Nabi Tuhan yang pada waktu itu dipakai Tuhan, mereka memerintahkan untuk mencari pemain kecapi. Jadi Elisa suruh cari pemain kecapi. Dan tujuannya untuk apa? Nabi Elisa ingin mempersembahkan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Pemain kecapi untuk mengiringi dia memuji menyembah Tuhan. Dan herannya saudara, ketika pemain kecapi itu memainkan musik pujian dan penyembahan kepada Tuhan, inspirasi atau hikmat dari Tuhan itu turun atas Nabi Elisa. Jadi pujian dan penyembahan itu saudara membawa kita untuk mendapatkan tuntunan Tuhan. Hikmat-hikmat baru akan datang. Oleh karena itu, sejujurnya di dalam banyak hal kita kadang seperti kusut, buntu. Banyak hal nggak bisa ngalami terobosan. Saya mau ajak saudara, caranya adalah masuk di dalam pujian, penyembahan dan doa. Sebab di balik pujian dan penyembahan dan doa itu, kamu akan mendapatkan inspirasi, akan mendapat tuntunan Tuhan. Kamu akan dapat pewahyuan yang baru. Bagaimana dan apa yang mesti kamu kerjakan di depan sana. Nah, ini yang kadang kita abaikan. Kita lebih membaca petunjuk-petunjuk dari motivator-motivator hebat, kiat-kiat dan macam-macam. Tapi Alkitab bilang pujian, penyembahan dan doa itu lebih dari cukup untuk Allah memberi inspirasi kepada saudara. Banyak saudara yang tahu ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, cara berpikir kita menjadi lebih jernih, cara kita memberi keputusan lebih jernih dan lain sebagainya. Alkitab poin yang ketiga ini adalah kita belajar dari Elisa yang memanggil pemain kecapi untuk mengiringi dia dalam pujian dan penyembahan. Dan di akhir daripada apa yang dilakukan oleh Elia, Tuhan memberikan inspirasi untuk dia mengambil sebuah tindakan yang lebih kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-19 ini memberikan kepada kita bahwa memulai hikmat Tuhan atau mendapat inspirasi yang turun, dan mereka mulai dia bisa mengajarkan kepada Raja Yosafat apa yang mesti dia lakukan untuk mengalami kemenangan di dalam peperangan tersebut. Oleh karena itu, jangan lupa pujian, penyembahan dan doa akan mendatangkan tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Yang keempat, kita melihat bahwa pujian dan penyembahan ini adalah kunci untuk sebuah penuaian jiwa-jiwa. Setuju, katakan amin. Untuk penuaian jiwa-jiwa, mari perhatikan Mazmur pasal 40 sebentar, ayat yang keempat. Mazmur 40 ayat yang keempat, dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Lihat, ia memberikan nyanyian baru dalam mulut kita untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan ini akan membuat orang melihat, menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Jadi intinya adalah akan terjadi
terjadi sebuah penuaian yang luar biasa ketika pujian dan penyembahan ini dinaikkan secara luar biasa. Saudara ingat ada kisah tentang Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dan memasang pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka memuji menyembah Tuhan. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu di sana. Ayat ini sangat memberi inspirasi kepada kita bahwa Rasul Paulus dan Silas itu mengerti bahwa apa yang sedang mereka alami itu bukan semata-mata perbuatan jahat manusia yang membelenggu, menyiksa mereka. Itu bukan perbuatan manusia, tapi ada roh jahat yang menguasai penguasa udara di Filipi yang menjadi dalangnya. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan ini bahwa penguasa di udara di kota Filipi itulah yang menjadi dalang membuat orang membelenggu mereka. Sehingga hari ini saudara, kalau saudara ada di tempat di mana kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara mesti tahu bahwa pujian penyembahan itu meruntuhkan benteng-benteng musuh. Penguasa di udara itu akan dihancurkan. Saudara perhatikan bahwa Paulus dan Silas memang dicambuk berkali-kali, kemudian dilemparkan dalam penjara. Kaki mereka dibelenggu, tangan mereka dibelenggu, mereka ditaruh di tengah-tengah penjara. Dan di sini kita bisa belajar prinsip kuasa di balik pujian dan penyembahan kepada Allah. Ketika mereka tersiksa, badan sakit luar biasa, dicambuk, Rasul Paulus dan Silas bukannya marah ataupun bersungut-sungut, tapi mereka menggunakan senjata Allah, yaitu berdoa, memuji dan menyembah Allah. Berapa banyak saudara, ketika saudara dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang terpenjara, seperti semua terkungkung, kamu mengambil itu sebagai kesempatan menggunakan senjata Allah, yaitu memuji, menyembah. Kita tidak bersungut-sungut, tidak mempersalahkan orang, tidak mengata-ngatai orang dengan sembarangan, tapi engkau mulai berdoa, memuji dan menyembah untuk menaklukkan roh yang menguasai kita. Untuk mengalahkan itu semua, maka kamu mesti memuji dan menyembah Tuhan. Dan benar saudara, apa yang terjadi? Alkitab tadi bilang benteng-benteng itu diruntuhkan. Penjara itu tiba-tiba terjadi gempa bumi saudara. Pintu-pintu penjara terbuka, goyah seketika. Sendi-sendi penjara itu goyah. Juga terbuka semua pintu dan terlepas semua belenggu yang mengikat kaki dan tangan daripada dua rasul itu. Apa yang terjadi di balik itu? Alkitab bilang begini, kepala penjara itu menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sebuah kejadian di gereja mula-mula yang sangat amat dahsyat. Betapa kuasa pujian dan penyembahan dan doa itu membuat rantai-rantai terlepas, pintu-pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu itu semua terlepas. Sebab apa? Mereka memuji dengan sungguh-sungguh. Kekasih Tuhan, warga kerajaan, kuasa di balik doa, pujian dan penyembahan itu sangat luar biasa. Katakan kuasa pujian, penyembahan dan doa sangat luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab kita akan melihat penuaian jiwa-jiwa, kita akan lihat pertumbuhan, kita akan lihat banyak orang dipengaruhi oleh atmosfer doa, pujian dan penyembahan. Jadi saya mau ajak semua orang, bukan cuma tim pendoa syafaat, hamba-hamba Tuhan, para pengerja, yang hari-hari ini kita mungkin agak sedikit berkurang di dalam kegiatan untuk memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Ini waktunya untuk kita bangkit dan memuji dan memuliakan Tuhan. Ayat yang paling terakhir, Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi ini, maka aku akan menarik semua orang-orang datang kepadaku. Prinsip ini penting, bahwa pujian, penyembahan dan doa ini membawa tuaian di ladang, di lumbung Tuhan.
Karena Yohanes 12 ayat 32 Tuhan Yesus sendiri berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan di bumi ini, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi saya percaya bahwa kalau hari ini kita masih ada di rumah Tuhan, di gereja, itu bukan karena kekuatan siapa-siapa, tapi Tuhan yang menarik saudara. Karena ada satu kelompok yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini mesti menjadi prinsip yang kuat di dalam GBI Rock Ruteng. Tidak peduli siapapun kita, tapi kita mulai belajar untuk memiliki 4 prinsip yang saya ajarkan malam hari ini kepada saudara. Yang pertama, tentunya pujian dan penyembahan ini harus menjadi sebuah kekuatan untuk meruntuhkan kuasa si jahat. Setuju, katakan amin. Kemudian yang kedua, saudara, kita temukan bahwa kuasa pujian dan penyembahan adalah untuk membuat Allah berpihak pada kita, Allah berperang bagi kita untuk memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Kemudian yang ketiga, saudara, kuasa pujian dan penyembahan ini untuk membuat saudara dan saya mendapat hikmat atau tuntunan Tuhan di dalam segala hal yang menjadi bagian untuk kita putuskan dalam hidup ini, baik dari hal-hal yang kecil sampai hal yang paling prinsip dalam hidup ini. Ketika pujian penyembahan dinaikkan, itu kamu dapat kunci untuk menikmati hikmat atau tuntunan daripada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, pujian dan penyembahan ini akan menjadi kunci penuaian jiwa. Sekiranya apa yang saya sampaikan malam ini mungkin sederhana dan waktu yang sangat cepat, ini akan memberkati saudara. Mari jadikan orang yang menentukan sejahtera kota ini. Jadikan gereja yang menentukan nasib kota. Jadikan keluargamu adalah keluarga yang menentukan di mana kota ini akan penuh sejahtera atau tidak. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Bangun pujian penyembahanmu kepada Tuhan sebagai sebuah habitual fellowship yang engkau bangun dengan Tuhan. Sebuah hubungan fellowship dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan, maka engkau pasti diberkati. Kekasih Tuhan, warga kerajaan yang dicintai, malam ini kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan tentu kita berdoa bersama-sama. Mari angkat hati saudara, bawa pujian penyembahan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami ada di kota yang disebut Ruteng. Kami tahu kota ini kota yang ternama, terpuji, terhormat, kota yang akan diberkati Tuhan. Kami mengangkat tangan dan kami berkata, Ruteng diberkati, Manggarai diberkati. Negeri ini menjadi negeri yang penuh melimpah dengan kebaikan Tuhan. Mara bahaya, kecelakaan, bencana dijauhkan dari negeri kami. Negeri kami menjadi negeri yang damai, shalom Allah ada di atasnya. Dan orang-orang benar bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan dengan bebas di kota ini. Kami lepaskan berkat atas para pemimpinnya, atas bupati, kemudian Forkumpinda yang ada. Kami lepaskan berkat atas mereka. Kami percaya pemimpin-pemimpin adalah orang yang Tuhan pilih untuk layak dihormati, ditaati. Oleh karena itu kami berdoa dan memberkati pemerintah di negeri kami ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan taruh sebuah kebiasaan habitual fellowship, yaitu satu kebiasaan untuk suka memuji, menyembah, dan berdoa. Ketika kami memuji, menyembah, dan berdoa, ada sesuatu terjadi. Kami percaya musuh akan dibungkamkan. Kami percaya juga bahwa kami akan dikasih hikmat dan pengertian. Kami percaya juga bahwa pujian dan penyembahan itu akan membuka pintu-pintu yang tertutup, bahkan menjadi penuaian jiwa yang besar-besaran bagi Tuhan. Karena itu berkati seluruh jemaat yang tinggal di kota ini. Kami menjadi orang-orang yang melepaskan berkat atas kota Ruteng. Dan malam ini kami percaya kota kami menjadi kota yang aman, kota yang damai, kota penuh shalom Allah. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati seluruh jemaat yang malam ini mengikuti Ruteng Blessing bersama-sama. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kembalilah dalam hidup, rumah tangga, pekerjaan, bisnis dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan akan bersekutuan dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong dan memberkati kekasih Tuhan sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.